Halo semuanya dan halo para techies, selamat datang di Techinet Official Channel. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, and loncengnya ya, agar bisa terus keep in touch dengan saya. Atau jika kalian merasa video yang ada di channel ini bermanfaat, kalian bisa share video-video tersebut yang insya Allah akan menambah amal jariah kalian, karena seperti pepatah lama mengatakan, sharing is caring. Well, it's actually my essence role. Intro. Halo semuanya, welcome back to Techinet Channel. Dan masih bersama gue Rifan di sini. Kali ini kita akan kembali, atau gue akan kembali ngoprek lagi atau melakukan seri session lagi. Dan untuk topik dari episode kali ini kita akan ke Golang series, melanjutkan episode sebelumnya. Yang sebelumnya itu yaitu bagaimana cara menginstal Golangnya di Linux, dan lebih tepatnya di Ubuntu gitu ya. Dan untuk di kesempatan kali ini gue akan coba untuk membuat sebuah program dan menjelaskan mungkin tentang program tersebut line by line-nya gitu. Dan seperti pada kebanyakan bahasa pemrograman, biasanya ketika kita memulai sebuah program atau membuat sebuah program di sebuah bahasa pemrograman umumnya ya, kita akan memulai dengan sebuah program yang sangat populer, yaitu Hello World. Ya, itu yang akan kita buat dulu sebagai perkenalan dengan Golang ini. Jadi kalian yang mau memang ikut hands on atau ikut ngoprek, silakan kalian menuju ke directory project kalian, terserah itu di mana pastinya, dan kalian buat sebuah file bernama Hello World. Oke. helloworld.go lebih tepatnya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, gue berasumsi pastinya kalian sudah menginstal Go Binary ya, di Go compilernya, maksudnya di mesin kalian. Bagi yang kalian punya mesinnya itu Ubuntu atau Linux pada umumnya, kalian bisa cek di episode gue sebelumnya gimana cara install itu di Ubuntu. Tapi kalau distronya yang lain gitu, misalnya yang tidak berhubungan sama Ubuntu seperti Debian gitu, bisa Fedora atau apapun ya, kalian mungkin sepertinya harus cari sendiri. Tapi gua rasa sih itu mudah ya, karena di official dokumentasinya juga sangat mudah menginstal Golang compiler ini, apalagi buat kalian yang menggunakan operating system seperti Windows gitu. Itu lebih mudah lagi karena tinggal kalian install aja melalui installernya. Begitu pula yang macOS gitu ya. Jadi intinya gue assuming di titik ini kalian sudah menginstal Go compilernya dan sudah siap kalian gunakan gitu ya untuk mengeksekusi program ini. Dan juga mungkin di episode sebelumnya kita juga udah sedikit mencoba membuat sebuah Hello World ini, tapi konteksnya kan untuk melakukan testing apakah proses instalasinya selesai apa belum ya, apakah proses instalasinya berhasil atau tidak. Dan kali ini lebih kepada menjelaskan atau mendetailkan tentang program Golangnya sendiri itu seperti apa, setiap lainnya itu fungsinya seperti apa, seperti itulah kurang lebihnya ya. Tentunya gue akan coba menjelaskan sedetail mungkin yang gue bisa pastinya. Oke, lanjut, kita langsung masuk aja ke intinya. Jadi dalam membuat sebuah program Hello World, kalau di Golang itu yang harus kalian ketikkan pertama kali itu adalah package, lalu spasi main. Mungkin nanti ya penjelasannya kita buat dulu aja code-nya. Lalu selanjutnya import, tanda kutip fmt. Lalu di sini baru kita declare function ya. Function main kurung tutup kurung kurawal, lalu di dalam kurung kurawal itu ada fmt.println kurung buka kurung tutup, kalian tulis hello world. Oke,
Untuk membuat sebuah program Hello World kalau di bahasa pemrograman Golang sebenarnya cukup seperti ini aja. Hanya membutuhkan 7 line. Di line pertama ini akan gue coba jelaskan yang gue bisa pastinya. Pertama itu ada package di sini. Package itu maksudnya bahwa program ini didefine sebagai sebuah package yang bernama main gitu. Mungkin sedikit juga yang perlu kalian tahu, sedikit tidaknya yang kalian tahu itu bahwa Golang itu men-treat setiap program yang dibuat di Golang itu sebagai sebuah package gitu. Dan karena itu di-treat sebagai sebuah package, jadi setiap kalian membuat program, kalian harus mendeclare program kalian itu, package kalian atau program yang kalian buat itu bernama apa gitu. Misalnya dalam hal ini main gitu, karena setiap project di Golang itu minimal ada sebuah package yang bernama main, yang package main ini akan dieksekusi pertama kali ketika program ini dijalankan gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Golang menganggap setiap program yang dibuatnya itu menggunakan sebuah terminologi bernama package gitu. Kalau kalian membuat sebuah program Golang, kalian artinya juga membuat sebuah package gitu, sebuah program Golang atau package gitu. Dan di setiap program Golang itu harus ada satu package yang bernama main gitu, dan file yang berpackage main inilah yang akan dieksekusi pertama kali gitu. Cara penulisannya ya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri, package main gitu. Lalu selanjutnya ada di line ketiga itu ada keyword import. Dan keyword import ini maksudnya karena Golang itu mendefine setiap program yang dibuat dengan bahasa Go ini dengan sebutan package. Jadi ketika kalian ingin menggunakan package yang dibuat orang lain, kan package itu ada yang memang kalian buat, ada yang kalian adopsi dari package yang memang telah dibuat orang lain gitu ya. Dalam hal ini FMT gitu. Nah, kalian dalam menggunakan package lain itu kalian menggunakan keyword import. Dalam hal ini kita menggunakan import spasi FMT, berarti package yang diimport itu bernama FMT gitu. Nah, package FMT ini nantinya akan digunakan untuk memprint, tapi sebelum bisa memprint sebuah string ya ini package-nya dulu yang harus diimport gitu. Jadi kurang lebih gitu. Mungkin ya harusnya sih bisa dipahami ya. Karena ya intinya package FMT ini adalah package yang berhubungan sama keperluan mungkin input output sebuah string gitu ya, yang gue tahu. Dan dalam konteks ini ketika kalian ingin memprint sesuatu string ke konsol, ke terminal gitu ya, kalian harus mengimport sebuah package bernama FMT gitu. Lalu setelah kalian mengimport FMT, kalian membuat sebuah function di sini, dan functionnya itu bernama main. Ya tadi kan dalam setiap program Go itu minimal ada satu yang package-nya bernama main gitu, dan pastinya juga harus ada function minimal satu yang bernama main gitu, dimana function ini pertama kali yang dieksekusi gitu. Dan pastinya function main ini juga harus ada di dalam package yang bernama main tersebut gitu. Dan cara membuat function di Golang itu ya contohnya seperti berikut. Dengan keyword func atau func, lalu spasi pemain, kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal, kurung buka kurawal, dan lalu kurung tutup juga kurawal, dan di tengah-tengahnya kurung kurawal itulah kalian masukkan function atau sintak-sintak atau kode-kode Golang yang lainnya gitu untuk dieksekusi. Dan ini fmt.println ya, println ini gunanya untuk print out setiap string yang ada di
dalam function println ini agar bisa ditampilkan di terminal atau di konsol gitu. Dan di sini depannya ditulis fmt, maksudnya itu ya function println ini diambil dari package fmt yang mana di atas di line nomor 3 sudah diimport gitu package tersebut. Ya kurang lebih penjelasannya gitu. Gua rasa simple sekali ya. Kalian juga pasti mudah lah dalam memahami maksudnya di sini. Jadi ya tidak terlalu kompleks dah, ini kan memang program basic. Gue yakin kalian gampang lah, maksudnya udah pasti ngerti lah maksudnya tadi apa yang udah gue sampaikan itu, gue yakin banget. Jadi setelah ini semua siap, kita bisa eksekusi dengan cara menjalankan command go run, lalu nama filenya helloworld.go, dan ya itu dia string hello world sudah berhasil ditampilkan di konsol terminal kita gitu, konsol terminal kalian juga pasti. Sebenarnya udah selesai gitu sebagai demo untuk episode kali ini. Mungkin gue akan tambahkan juga satu lagi program biar nggak terlalu pendek ya durasi video ini, yaitu dengan membahas satu topik lagi bernama values.go gitu. Dan dalam values.go ini kita coba buat juga hal yang sama ya kayak yang ada di Hello World. Awalnya itu kita import ya semuanya deh, lalu ininya kita hilangkan aja ya. Di values ini maksudnya penjelasannya itu dalam Go, dalam pemrograman Go itu mempunyai banyak tipe-tipe value gitu yang sama sih dengan bahasa pemrograman lain gitu, mirip-mirip. Ada yang tipenya string, ada yang tipenya integers, ada yang tipenya float, ada yang tipenya booleans dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh yang basic lah yang ingin coba tunjukkan pada kalian. Misalnya kalian mau memprint out string, sebenarnya tadi kayak hello world itu juga memprint out string ya gitu. Kalian bisa menggunakan tadi contohnya kayak hello world, atau kalian bisa mengconcat hello world tersebut dengan cara hello spasi lalu ditambah concatnya dengan operator plus gitu di sini, lalu world gitu. Lalu kalau udah kita coba go run lagi, tapi di sini namanya values ya. Nah hasilnya ya sama gitu, tapi di sini agak variatif gitu dalam pembuatannya, karena di sini gue mau menunjukin bahwa Golang punya berbagai macam tipe value, salah satunya string, dan karena ini tipenya string juga beberapa value pastinya juga bisa di treat dengan cara yang berbeda-beda gitu. Contoh dalam hal ini string, gue coba kasih contoh mentreatnya dalam hal concat gitu, menggabungkan dua buah string gitu, yaitu dengan cara berikut, dengan sebuah operator tanda tambah gitu. Tapi apa yang terjadi kalau yang di treat dengan operator tanda tambah ini adalah sebuah integer, misal kayak gitu ya. fmt println misalnya 24 ditambah 30 gitu, misalnya kayak gitu ya. Gue run values 54 hasilnya. Dan jadi karena tipe sebuah value dalam Golang itu berbeda-beda, ketika di treatment dengan operator yang sama pun hasilnya juga mungkin akan berbeda, karena walaupun dengan operator sama-sama dengan operator plus,
tapi dengan tipe value yang berbeda ya dia akan menjadi sebuah value yang lain gitu. Karena ini value-nya Golang tahu ini adalah integer bukan string, ketika diberikan operator plus tanda tambah seperti ini ya dia bukannya mengconcat dua buah integer ini layaknya sebuah string, tapi lebih kepada menjumlahkan integer ini menjadi sebuah value baru gitu. Ya di pemrograman lain juga kurang lebih seperti itu kan, mirip-mirip, cuman di sini ya kalau Golang pembuatannya seperti ini gitu, dan Golang juga serupa dengan pemrograman lain, cuman mungkin yang membedakan ya sintaknya aja sih gitu. Lalu juga kita bisa menambahkan sebuah variasi lain, misalnya dengan 24 ditambah misalnya apalagi ya 18 misalnya gitu ya, sama dengan misalnya di sini koma lalu 24 ya tadi ditambah 18 misalnya kayak begitu ya. Ya hasilnya 42, tapi di sini kalian bisa lihat sendiri ketika ketika di sini integer ditambah dengan operator plus dia itu malah ditambah jadi value baru yaitu 42 penambahan, tapi kalau di sini ya jadinya concat gitu dengan integer karena yang sebelah kiri koma ini adalah sebuah string gitu. Lalu juga ada yang namanya variabel booleans gitu. Oh sorry, bukan variabel ya, value maksudnya. Kita belum ngomongin variabel di sini. Value booleans, yang mana boolean yang pastinya kalian juga sering dengar ya, sudah tahu gitu ya, bersifat true and false. Jadinya ya ini logik aja, kalau benar dan salah atau benar atau salah hasilnya seperti apa gitu. Kurang lebih penulisannya seperti ini kalau di Golang. Mungkin kalau ini, lalu juga kalau untuk negasi seperti ini penulisannya, dan kita coba running ya, bisa dilihat true dan false maka hasilnya false, true atau false maka hasilnya true, dan negasi dari atau kebalikan dari true itu adalah false gitu. Dan pastinya operator boolean ini kalian juga sudah tahu kan gunanya untuk apa, biasanya digunakan sebagai kontrol logik ya dalam sebuah program itu, dalam sebuah conditional sentence dan di sebuah bahasa pemrograman bisnis yang digunakan untuk keperluan logik gitu. Jika benar atau jika salah, eksekusi yang ini atau eksekusi yang itu gitu. Dan di Go ya kurang lebih penulisannya seperti ini gitu. Mungkin nanti lebih penjelasan lebih mendetail dari setiap value ini adalah di setiap episodenya gitu, tapi di sini gue cuma sekilas aja gitu, kayak trailer lah ya, kayak film trailer apa ya sebutannya ya, overview gitu ya, mungkin overview dari nanti yang penjelasan mungkin lebih detailnya lagi tentang setiap value-value dalam Go programming ini seperti apa ya. Kurang lebih mungkin seperti itu aja, dan gue rasa udah cukup nih ya, udah sekitar 15 menitan, nggak usah panjang-panjang banget kecuali mungkin episode sebelumnya tuh kalian kalau yang mengikuti ya lumayan panjang banget ya itu yang Ansible itu, tapi di sini gue coba untuk sedikit-sedikit aja deh ya biar nggak ngantuk gitu kayak episode sebelumnya. Dan gue rasa cukup untuk episode kali ini. Kita bahas dua hal dulu, dua hal basic, dua hal yang sifatnya pengenalan aja dulu, tapi ya lumayan lah gitu untuk kalian bekal nantinya lebih mempelajari next episode-nya gitu. Di sini juga gue sebenarnya juga masih belajar gitu ya, jadi mungkin kalau ada yang kurang atau ada yang apa ya keliru gitu ya, kalian bisa kasih feedback kalian di kolom komentar di bawah gitu.
Dan ya oke, mungkin sampai sini aja, nggak usah terlalu panjang lagi gitu. Terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan video kali ini, dan mohon maaf pastinya setiap gua mengakhiri video gua selalu bilang minta maaf nih kalau misalnya ada yang nggak sengaja gitu, kayak salah-salah kata atau salah-salah di bagian-bagian tertentu yang gua nggak tahu gitu. Ya kalian bisa, yang tadi gue bilang, bisa berkomentar aja di kolom komentar, biar menjadi masukan juga buat gue gitu ya. Namun tetap dengan menggunakan cara-cara yang baik ya tentunya, agar kita menciptakan ekosistem yang baik dalam kita bersharing session ini. Dan jadi biar sama-sama enak aja gitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.